Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama acara Kongko bareng Gus Dur dari KBR 68H Jakarta. Pada kesempatan kini akan berbincang tentang persoalan terorisme di Indonesia. Apa saja sebab-sebab yang melatar belakanginya dan bagaimana cara kita untuk menyikapi gerakan-gerakan terorisme tersebut. Tapi seperti biasa kita akan mendengarkan petikan dari kitab Al-Hikam yang akan dibacakan oleh Pak Acun. Silakan Pak Acun. Bismillahirrahmanirrahim. Innama hujibal haqqu anka syiddata qurbihi minka. Kebenaran itu makin dekat makin tidak kelihatan, Pak. Mohon penjelasan tentang hikmah ini. Karena memang kebenaran tidak untuk dilihat, dilaksanakan. Ya, kalau itu kita hanya pakai sebagai hiasan diri, ya nggak aci gitu. Makanya ya begitulah banyak sekali orang-orang yang anggap aja tasawuf itu ya nggak mau ngomong amal mereka. Untuk apa diomongin? Yang penting kan dilaksanakan loh, begitu loh. Kayak itu juga. Kita akan berbincang tentang persoalan terorisme. Apa saja sebab-sebab yang melatar belakangi terorisme tersebut dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Sudah datang bersama kita Bung Ihsan Ali Fauzi dari Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bung Ihsan. Apa kabar Bung Ihsan? Baik. Terima kasih sudah datang bersama acara Kongko bareng Gus Dur di sini. Sekali bisa bertemu dengan Gus Dur. Oke, Bung Ihsan, kita akan bicara tentang topik terorisme yang saat ini banyak diperdengarkan atau banyak kita saksikan tentang gerakan-gerakan terorisme di Indonesia. Pertama ingin saya tanyakan, apa sih sebenarnya definisi? Karena perdebatan menyangkut terorisme dan apa sih sebab-sebab yang melatar belakangi gerakan tersebut, Bung Ihsan? Itu salah satu persoalan besar di dalam terorisme itu adalah mendefinisikan terorisme. Karena yang sering sekali ada game yang sangat terkenal dalam studi tentang terorisme itu adalah one man's terrorist itu adalah another man's freedom fighter kan, yang suka kita dengar itu, yaitu bahwa yang bagi seseorang itu teroris, bagi orang lain bisa jadi adalah seorang freedom fighters gitu. Jadi ada masalah itu satu masalah perspektif. Jadi siapa Anda berada dalam posisi mana sehingga untuk menjudge sesuatu itu bisa lebih fair gitu ya. Yang kedua, penggunaan istilah teroris itu pasti ada implikasi pada bahwa yang Anda katakan itu buruk. Kalau Anda disebut teroris maka Anda buruk gitu. Jadi nggak semua orang disebut teroris kan. Freedom fighters itu adalah sisi lain dari teroris buat orang-orang tertentu gitu. Nah, yang ketiga, terorisme berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Makin canggih teknologinya, makin mudah dilakukan, makin dan sebagainya gitu ya. Kalau kita lihat contohnya misalnya istilah terorisme itu kan dimulai dari Reign of Terror gitu, yang muncul di masa revolusi Prancis. Itu adalah ketika orang-orang revolusioner Prancis itu, kaum Jacobin dan sebagainya, merasa bahwa dia punya sejumlah list gitu di dalam masyarakat yang dianggap sebagai musuh-musuh revolusi. Jadi ketika mereka itu rejim di situ, mereka berkuasa dan mereka punya sejumlah list orang-orang gitu yang mereka akan terus buru gitu. Itu yang Reign of Terror mulainya dari situ kan, yang kemudian ketika mereka ada counter balik gitu dari counter tandingan dari orang-orang royalis yang dulu dekat dengan kerajaan dan sebagainya, sehingga Robespierre akhirnya juga yang semula adalah revolusioner dia mati dipotong kan lehernya gitu. Jadi definisinya sangat-sangat kompleks tergantung sama perspektifnya, tapi kira-kira unsurnya adalah pertama ada penggunaan kekerasan. Nah, kekerasan digunakan secara legal atau tidak legal itu tergantung siapa yang melihatnya. Tapi ada kekerasan gitu, yang kekerasan itu digunakan untuk menakut-nakuti, to terrorize kan gitu kira-kira, untuk menimbulkan fear gitu ya, untuk ketakutan sehingga kita tidak tahu persis apakah kita naik jet ini atau naik Garuda ke Jogja itu bisa aman apa tidak, kita nggak pernah tahu. Nah, itu semuanya itu dilakukan untuk melakukan apa yang disebut sebagai intimidasi. Karena tujuan-tujuan tertentu. Jadi unsur-unsurnya kira-kira begitu ya. Family resemblance dari semua aksi terorisme ada kira-kira unsur-unsurnya seperti itu. Ada kekerasan, ada fear yang dimaksudkan untuk mengintimidasi gitu. Di luar itu kita berbicara mengenai ideologinya apa, siapa yang berbicara apa gitu kan. Bush dianggap sebagai teroris oleh sejumlah orang, tetapi dia sendiri memandang bahwa yang dia lakukan adalah menghantam terorisme di seluruh dunia. Kira-kira gitu secara ringkas ya. Tetap setia bersama acara Kongko bareng Gus Dur.